Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang pemirsa dalam segmen Fact Check kali ini bersama saya Abdi Aswar Sahi. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat pertumbuhan perekonomian digital global termasuk di Indonesia. Potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ditopang oleh penduduk yang mungkin sebagian besarnya merupakan generasi Z dan generasi milenial yang kehidupannya sangat akrab dengan dunia digital. Lantas berapa besar jumlah rekening dan simpanan bank digital serta proyeksinya di Indonesia dan bagaimana OJK merespon hal tersebut? Kami akan paparkan untuk Anda datanya dalam infografis berikut ini. Pemirsa, kita akan lihat dulu seberapa banyak sebenarnya jumlah rekening dan juga simpanan bank digital di Indonesia hingga saat ini. Kalau kita lihat ini data per Mei 2022 kemarin, jumlahnya atau jumlah rekening yang ada di bank digital ini mencapai 38,2 juta. Ini berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang mengatakan pada bulan Mei 2022 mencapai 38,2 juta rekening. Nah, kalau kita lihat jumlah ini angkanya meningkat 8.238,4% secara tahunan jika dibandingkan pada tahun lalu dengan bulan Mei 2021 atau year on year. Nah, sedangkan untuk jumlah simpanan di bank digital pada bulan Mei 2021 juga dilaporkan mencapai 49,3 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 58,1% secara tahunan atau year on year. Inilah data di bulan Mei terkait dengan seperti apa jumlah rekening dan juga simpanan di bank digital di Indonesia. Ini cukup tinggi karena peningkatannya juga cukup masif pemirsa, dan kita lihat ada berapa banyak sih bank digital yang paling banyak digunakan di Indonesia di grafis berikutnya. Di grafis berikutnya inilah daftar bank-bank digital yang banyak ataupun secara masif digunakan di Indonesia. Lantas pertanyaan selanjutnya, apa alasan dari para nasabah ini menggunakan bank digital? Kita akan lihat lagi di grafis berikutnya. Ini adalah rentetan alasan mengapa para nasabah atau warga di tanah air menggunakan bank digital. Di grafis berikutnya ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan alasan penggunaan bank digital. Yang pertama adalah tidak merepotkan mencapai 75%. Mudah digunakan 74%, hemat waktu, memiliki banyak fitur, mudah untuk melacak keuangan, kemudian terintegrasi dengan e-wallet atau dompet elektronik, lebih nyaman. Terintegrasi dengan e-commerce, lebih aman dan juga direkomendasikan keluarga atau teman. Kalau kita lihat ini dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Mei 2022 dengan responden sebanyak 1.000 orang. Pertanyaannya, seberapa menjanjikan sih proyeksi penggunaan bank digital di tanah air? Kalau kita lihat datanya pada tahun ini di grafis berikutnya. Untuk di tahun 2022 sendiri pemirsa, angka dari penggunaan bank digital di Indonesia ini mencapai 59,97 juta pengguna. Nah, kalau kita lihat diproyeksikan di tahun 2026 ini angkanya akan meningkat ternyata sebesar 74,79 juta dengan banyaknya pengguna pada saat ini, dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2026 mendatang. Pertanyaan selanjutnya lagi, apa sih sebenarnya potensi dari risiko? Tentu akan ada risiko. Apa saja potensi risiko dari bank digital? Nah, yang pertama, potensi risikonya adalah terkait dengan security and system failure risk atau dari sisi keamanan dan juga kegagalan risiko sistem yang gagal. Kemudian dari digital blackout, ini juga bisa berpotensi terjadi di bank digital. Selanjutnya terkait dengan potensi sistemik akibat digital bank run. Ini adalah beberapa potensi risiko yang perlu diperhatikan dari nasabah ketika menggunakan bank digital. Nah, terkait untuk meminimalisir ataupun menangani risiko-risiko tersebut, dari pemerintah ini sudah menyiapkan serangkaian cetak biru atau blueprint sebagai salah satu upaya untuk membuat suatu kebijakan yang dapat meminimalisir adanya resiko-resiko di bank digital tersebut. Kita akan lihat seperti apa cetak biru transformasi digital perbankan. Yang pertama ini terkait dengan data. Tentu akan mencakup soal proteksi data, kemudian ada transfer datanya, tata kelola data. Ini akan diatur secara signifikan dan juga secara masif begitu. Kemudian terkait dengan teknologi itu sendiri, ini mencakup tata kelola teknologi informasi, ada juga arsitektur teknologi, dan juga kemunculan teknologi serta aplikasi-aplikasi keamanan yang baru. Kemudian yang ketiga, terkait dengan manajemen risiko. Ketika terjadi adanya risiko atau hambatan dalam proses transaksi digital, ini akan mencakup risiko manajemen teknologi informasi, kemudian pihak ketiga atau outsourcing, dan juga keamanan cyber. Di grafis berikutnya masih terkait dengan cetak biru atau blueprint transformasi perbankan digital. Ini juga mencakup terkait kolaborasi, akan ada platform sharing, kemudian kerjasama lembaga keuangan dan juga non-keuangan yang secara terintegrasi satu sama lain.
Kemudian adanya tatanan institusi dari keuangan, investasi, kultur, kepemimpinan, dan juga desain organisasi termasuk talent-talent yang berbakat di dalamnya. Dan juga terkait dengan pelanggan itu sendiri, bagaimana bisa user-friendly begitu, keterlibatan pelanggan, pengalaman pelanggan, masukan pelanggan, kepercayaan, hingga ini juga terkait dengan pelanggan yang penyandang disabilitas. Nah, bagaimana untuk realisasinya? Jadi dengan pesatnya pertumbuhan digitalisasi perbankan, potensi serangan siber pun ini perlu diwaspadai. Hal ini membuat OJK ini menerbitkan peraturan OJK. Ini merupakan tindak lanjut dari cetak biru tadi, transformasi digital perbankan. Jadi OJK mengeluarkan aturan tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum atau POJK PTI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2022 tadi ini akan mengatur aturan tersebut. Ini kalau kita lihat pernyataan selengkapnya dari Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK. Dia mengatakan bahwa di tata kelola ini, bank wajib untuk menetapkan wewenang dari direksi dan juga komisaris terkait dengan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan juga satuan kerja terkait informasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari OJK dengan mengeluarkan adanya peraturan OJK atau POJK nomor 11 POJK 03 tahun 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank Umum atau PTI. Nah, kita akan lihat lagi ada berapa besar potensi serangan siber di sektor keuangan pada tahun lalu. Kalau kita lihat di perbankan, ini ada sebesar 70% serangan siber yang terjadi pada tahun 2021. Kemudian kerusakan perusahaan asuransi mencakup 16% dan juga sektor keuangan lainnya yang mencapai 14%. Nah, pemirsa, peraturan OJK nomor 11 tahun 2022 diharapkan dapat mendorong terciptanya akselerasi digital perbankan yang mampu menyeimbangkan aspek digital untuk menjaga perbankan Indonesia tetap sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pemaparan dalam segmen Fact Check kali ini. Kembali ke Anda rekan Valentinus Reza. Baik, terima kasih Abdi Aswarsahi atas pemaparan komprehensifnya dalam segmen Fact Check.